Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yasir Ramadan S dengan NIM 22073120. Baiklah, di sini saya akan menganalisis permasalahan pendidikan di Indonesia untuk melengkapi tugas saya dengan mata kuliah dasar-dasar ilmu pendidikan. Menganalisis permasalahan pendidikan di Indonesia yaitu permasalahannya yang pertama yaitu pemerataan. Pemerataan adalah permasalahan pokok pendidikan di Indonesia. Pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan sehingga pendidikan itu menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia untuk menunjang pembangunan. Sebagai contoh yaitu peduli terhadap pemerataan pendidikan, YPA MDR mengajak bergerak bersama majukan pendidikan Indonesia di HUT ke-13. Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk mengubah dunia. Demikian salah satu pernyataan Nelson Mandela, peraih Nobel Perdamaian di Afrika Selatan. Pernyataan itu seolah menyadarkan bahwa pendidikan adalah hal pokok untuk menopang kemajuan bangsa. Faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahannya itu kualitas pendidikan di Indonesia sangat memprihatinkan. Ini dibuktikan antaranya oleh data PBB tahun 2019 tentang Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index, yaitu Indonesia memiliki peringkat kualitas hidup ke-11, 111 dari 189 negara. Peringkat Indeks Pembangunan Manusia tahunan dihitung menggunakan 3 kategori, yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Selanjutnya yaitu upaya penanggulangan permasalahan. Sementara Ketua Pengurus YPA MDR Herawati Prasetyo menerangkan, perjalanan YPA MDR berawal dari sebuah gagasan Presiden Direktur Astra periode tahun 2005 sampai 2010 almarhum Michael D. Muslim dengan program Bernas atau Bantuan Edukasi dan Transformasi bagi Anak dan Sekolah dalam rangka mewujudkan cita-cita Astra untuk sejahtera bersama bangsa, serta menjalankan program kontribusi sosial berkelanjutan Astra, pilar Astra untuk Indonesia Cerdas melalui visi, misi, strategi, dan program-program yang secara khusus ditujukan untuk pemerataan pendidikan di daerah prasejahtera, ucapnya. Adapun pemecahan permasalahan ini yaitu dengan cara konvensional, yaitu membangun gedung sekolah seperti SD Impres atau ruangan belajar, lalu menggunakan gedung sekolah, dan cara keduanya yaitu cara inovatif, yaitu dengan sistem PAMONG, seperti SMP terbuka dan sistem guru kunjung. Permasalahan kedua yaitu kuantitas pendidikan. Kuantitas yaitu masalah yang menyangkut banyak murid yang harus ditampung di dalam suatu sistem pendidikan atau sekolah. Masalah ini timbul karena calon murid yang tidak dapat tertampung di suatu sekolah karena terbatasnya daya tampung. Seperti contoh, kuantitas Ketua FDII menyatakan kuantitas pendidikan di Indonesia alami kemajuan. Laporan Republika.co.id Bandar Lampung. Ketua Umum Federasi Guru Independen Indonesia atau FGII, Gino Vanolie, menyatakan bahwa kuantitas pendidikan Indonesia telah mengalami kemajuan sekalipun dari segi kualitas belum seperti yang diharapkan. Seperti yang kita ketahui, banyak sekolah-sekolah yang tidak dapat menampung muridnya dalam melakukan pendidikan. Lalu
Faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan yaitu seperti kondisi sekolah, sekolah-sekolah lebih baik dari sebelumnya, sehingga bila masih ada sekolah yang berlantai semen atau berlantai tanah dianggap sebagai sesuatu aib karena minimal harus berlantai keramik dan marmer. Problem dari segi kualitas pencapaian hasil pendidikan yang cenderung semakin tertinggal bila dibandingkan dari negara-negara serumpun di Asia Tenggara, apalagi daerah maju di dunia. Dan upaya penanggulangannya yaitu pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan dengan dukungan dana yang sangat besar. Sebenarnya telah berhasil meningkatkan angka partisipasi murni atau APM dan angka partisipasi kasar atau APK. Pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan di tanah air yang secara kuantitatif tidak dapat dipungkiri lagi. Selanjutnya, permasalahan selanjutnya yaitu kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan umumnya dilihat dari hasil atau output pendidikan itu sendiri. Kriteria dalam untuk hal ini adalah kadar ketercapaian tujuan pendidikan itu sendiri. Kadar ketercapaian ini dimulai dapat dilihat dari hierarki tujuan terkecil yaitu tujuan pembelajaran atau indikator pembelajaran hasil belajar. Contoh permasalahannya itu Kemendikbud minta minta Pemda dukung pembelajaran demi kualitas pendidikan. Laporan Kompas.com. Kepala Badan Standar Kurikulum atau Asesmen Pendidikan atau disingkat BSKAP, Andindito Aditumo mengatakan pemerintah daerah atau Pemda memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satu caranya dengan memberikan dukungan kepada guru-guru di sekolah. Hal tersebut dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak atau dinas pendidikan. Faktor yang mempengaruhi permasalahannya yaitu Richard Comet menyebutkan dunia pendidikan Indonesia belum maksimal, kualitas guru pengajar masih kurang baik karena kurangnya dukungan kepada guru-guru. Maksudnya yaitu banyak guru-guru yang kurang bisa mengajar dalam pembelajaran sehingga mengganggu kualitas pembelajaran itu sendiri. Upaya penanggulangannya yaitu dapat membuat regulasi daerah dalam mendukung pembelajaran, membuat komunitas belajar antar guru, atau mengaktifkan musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP. Dengan demikian, mereka dapat berdiskusi lebih luas tentang pembelajaran, bukan untuk monitoring administratif, tapi untuk berdiskusi tentang pembelajaran, kata Nino, sapaan akrab Kepala BSKAP. Dalam artinya yaitu guru-guru bermusyawarah untuk menyelesaikan pembelajaran atau hal yang tidak diketahuinya, sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Masalah selanjutnya yaitu efisiensi pendidikan. Pendidikan dikatakan efisiensi bila pendayagunaan sumber daya yang ada, yaitu waktu, tenaga, dan biaya, tepat sasaran. Kadar efisiensi itu tergantung pada pemberdayaan sumber tersebut. Bila yang terjadi misalnya tidak hemat atau boros, waktu dan biaya dan tenaga tidak berfungsi secara optimal, maka kadar efisiensi rendah atau tidak atau kurang efisien. Seperti contoh yaitu, andalkan kertas pendidikan di Indonesia belum efisien. Biaya yang tidak efisien hanya salah satu dampak dari belum akrabnya sistem administrasi belajar mengajar Indonesia dengan teknologi. Sebuah aplikasi bernama EdConnect mencoba mengakomodir kebutuhan tersebut. Faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan yaitu dunia pendidikan di Indonesia belum maksimal memanfaatkan teknologi yang tumbuh yang begitu cepat. Proses belajar mengajar masih mengandalkan kertas sebagai media utama, menyebabkan biaya penyelenggaraan pendidikan yang harus ditanggung oleh si sekolah dan pemerintah menjadi tinggi dan tidak efisien. Sebagai contohnya yaitu di 2017 misalnya biaya pengadaan dan distribusi naskah ujian nasional 2017 mencapai uang Rp
85 miliar. Contoh lainnya di Mojokerto, Jawa Timur, sebuah SMA harus mengeluarkan biaya fotokopi naskah ujian sebesar 8 juta dibandingkan saat mereka ujian menggunakan komputer setahun sebelumnya. Upaya penanggulangan permasalahannya yaitu melihat kondisi pendidikan Indonesia yang masih dijalankan dengan mengandalkan kertas. Tiga anak muda membuat EdConnect Lite yang bisa didownload gratis di Google Play Store. Aplikasi ini dibuat tak hanya untuk membuat dunia pendidikan lebih efisien dari segi biaya, tapi juga diklaim memudahkan semua yang terlibat di dalamnya, mulai guru, murid, orang tua, sampai kepala sekolah. Dan orang tua pun bisa memantau anak-anaknya melalui aplikasi tersebut. Dalam artian, dapat meningkatkan efisiensi pembelajaran di dunia pendidikan. Selanjutnya itu efektivitas pendidikan. Pendidikan dikatakan efektif atau ideal adalah bila hasil yang dicapai sesuai dengan rencana atau program yang dibesarkan sebelumnya atau tepat guna. Bila rencana mengajar atau persiapan mengajar yang dibuat oleh guru atau silabus yang dibuat sebelumnya dapat terjalan dengan sempurna. Sebagai contoh, permasalahannya itu pandemi COVID-19 telah mengubah perilaku, kebiasaan masyarakat serta sistem kehidupan di hampir semua sektor, tidak terkecuali sektor pendidikan. Sejak pandemi, kegiatan belajar mengajar berlangsung secara daring yang mendorong terjadinya revolusi dalam dunia pendidikan. Yang dalam artian, pada saat pandemi COVID-19 terjadi kesenjangan dalam pembelajaran sehingga membuat pembelajaran tidak efektif untuk dilaksanakan. Faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan yaitu pembelajaran daring terganggu karena tidak ada akses jarak jauh dan penyediaan media belajar daring yang belum cukup, sehingga tidak efektif dalam pembelajaran daring. Upaya penanggulangannya yaitu kita harus beradaptasi dalam melakukan pembelajaran eh, di kondisi pandemi tersebut. Lembaga pendidikan harus mempercepat penyediaan pembelajaran melalui platform daring. Selanjutnya yaitu relevansi pendidikan. Relevansi pendidikan adalah pendidikan dikatakan ideal ialah bila sistem pendidikan dapat menghasilkan output keluaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Kadar permasalahan ditentukan oleh tindak kesesuaian antara antara sistem pendidikan dengan kebutuhan masyarakat. Pembangunan tersebut, bila tingkat kesesuaian tinggi, maka pendidikan dikatakan relevan. Permasalahan akan semakin besar atau rumit bila tingkat kesesuaian tersebut rendah. Sebagai contoh, permasalahannya yaitu Jakarta, kunci keberhasilan pendidikan tidak hanya bertumpu pada sosok guru sebagai pengajar, tetapi juga kesesuaian antara bidang ilmu atau keterampilan yang diampu saat menempuh pendidikan, khususnya di SMA dan SMK saat pembelajaran. Faktor yang memengaruhi berkembangnya permasalahan itu tidak ada kesesuaian pendidikan. Siswa masih bebas memilih jurusan kuliah yang berbeda dengan jurusan saat di sekolah, sehingga mengganggu relevansi dalam pendidikan. Upaya penanggulangan permasalahannya yaitu Muhajir menjelaskan bahwa pemerintah pada dasarnya sudah membuat kebijakan tiga berbanding satu untuk pendidikan perbandingan jurusan di SMA. Artinya tiga untuk IPA, satu untuk IPS dan bahasa. Hal tersebut mengikuti arahan Presiden untuk menyiapkan tenaga kerja yang produktif sesuai kebutuhan. Dalam artian yaitu dalam kita kuliah harus kita mengikuti apa yang jurusan kita pertama yang kita dapatkan. Permasalahan terakhir yaitu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
Permasalahan yang ada di dalam pendidikan di Indonesia adalah tenaga pendidik yang mengajar tidak sesuai dengan pendidikan terakhirnya. Hal ini karena merupakan suatu problematika yang perlu diperhatikan. Maka dari itu dibutuhkan tenaga pendidik yang profesional, tenaga yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran dengan baik. Contohnya yaitu laporan dari jpnn.com Jakarta. Jelang jelang Hari Guru Nasional atau AGN tahun 2022, Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset Teknologi atau Kemendikbudristek akan memberikan anugerah kepada para pendidik serta tenaga pendidikan atau tendik. Pelaksanaan tugas Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan atau PLT Dirjen GTK Nunuk Syarni mengungkapkan apresiasi kepada guru dan teknik ini. Faktor yang mempengaruhi permasalahan atau perkembangan permasalahan itu kurangnya tenaga pendidik dan tenaga pendidikan saat ini membutuhkan apresiasi untuk menerapkan belajar merdeka belajar. Upaya penanggulangan permasalahan itu yang memberikan dukungan atau apresiasi GTK kepada guru bertujuan untuk mengapresiasi para guru dan teknik dalam menerapkan mereka belajar pada konteks pendidikan berdiferensiasi dan terpusat kepada peserta didik. Sebagai contoh permasalahan di Sebagai contoh permasalahan di tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yaitu misalkan eh, guru yang jurusannya berbeda pada saat di SMK dia mengajar jurusan lain sehingga menyulitkan proses pembelajaran dan upaya mengatasinya yaitu menga- menukarkan guru tersebut dengan guru lain yang sesuai dengan jurusannya sehingga memudahkan untuk belajar. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dan itu hasil analisis saya tentang permasalahan yang ada di Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.